enggaknya dibaca itu masih agak lemah gitu ya. Jadi saya yakin semua dari Anda pada saat nanti Anda selesai penelitian itu otak Anda bisa menjelaskan dengan baik gitu ya. Jadi semua problem statement, kemudian metodologi, hasil penelitian itu semuanya ada di otak Anda dan Anda boleh dikatakan bisa hafal di luar kepala apa namanya percobaannya tujuannya apa, hasilnya gimana, kelakuannya gimana itu Anda bisa itu semuanya ada di dalam kepala Anda. Tetapi pada saat ditulis, nah ini saya sering menjumpai naskah tesis S2 itu readability-nya agak kurang. Jadi dibacanya tuh susah. Sistematikanya tuh nggak simple, straightforward, tetapi agak-agak bercabang-cabang atau nggak runtut begitu. Atau kadang-kadang ada yang saya pernah menjumpai juga antara bab metodologi dengan bab hasilnya nggak nyambung gitu ya. Jadi mungkin metodologinya itu diambilkan dari seminar proposal, hasilnya itu dari penelitian tapi nggak disinkronize lagi, jadi nggak nyambung gitu ya. Nah, saya ingin Anda mencoba membuat karena Anda S2 ya, jadi S2 itu apa namanya mindset-nya adalah bahwa Anda seharusnya sudah memiliki kemampuan menulis yang cukup mumpuni ya. Tentunya harus sudah lebih 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 mumpuni daripada adik-adik Anda di S1. Nanti kalau Anda misalkan lanjut ke S3 tuntutannya menjadi jauh lebih tinggi lagi begitu ya. Nah, bagaimana contoh makalah yang readability-nya enak, gampang banyak sekali. Kalau Anda melihat makalah-makalah di jurnal ilmiah ya, jangan lihat tesis, jangan lihat tesis orang. Lihat makalah yang ada di jurnal, itu kan Anda bisa melihat sistematikanya tuh enak sekali, alurnya tuh enak sekali diikuti ya. Jadi bagian metodologi itu ya itu adalah framing persoalannya, mengapa hal ini penting untuk diteliti, kemudian state of the art-nya ya. Jadi apa yang diketahui orang sejauh ini tentang subjek penelitian Anda. Si A ngomong begini, si B ngomong begini, si C ngomong begini, ya ada kontradiksi antara si A dan si B misalkan begitu. Gap inovasinya ada di mana ya? Karena Anda S2, Anda tidak perlu sampai sejauh gap knowledge gap sih enggak, tapi innovation gap sudah cukup ya. Nah, itu kemudian dari sana jelas jadi dari kajian literaturnya sudah mengarah ke suatu problem statement, sudah mengarah ke lingkup kerja, dan dari sana kemudian turun menjadi metodologi penelitian. Gitu. Nah, begitu Anda selesai sampai di metodologi penelitian, itu selesai kalau di proposal. Nah, nanti pada saat Anda melakukan penelitiannya, maka itu lanjut dengan apa namanya dengan hasil-hasil dan diskusi. Nah, jangan lupa Anda lihat lagi ke depan, masih sama nggak yang Anda lakukan nantinya di lab dengan rencana yang sudah Anda susun sebelumnya. Kalau nggak sesuai, harus disinkronize. Gitu ya. Meskipun memang dari segi runtutan waktu, tentu saja yang proposal itu dibungkus terlebih dahulu, Anda dapat nilai, baru kemudian penelitiannya jalan. Sehingga ada kemungkinan memang beda yang dipelajari. Tapi kalau tahu beda, itu memang harus disinkronisasi ulang. Nah, kalau Anda di depan berceritanya sudah enak, apalagi Anda bisa mengikuti sistematika dari metodologi penelitian Anda dengan relatif konsisten, maka di belakangnya di bagian hasil dan diskusi Anda tidak akan kesulitan menceritakan. Ya, itu banyak saya sering menemukan apa namanya naskah tesis S2 itu saya nggak mengatakan salah, ya saya nggak mengatakan bahwa datanya salah, saya nggak mengatakan bahwa kesimpulannya salah, tapi bacanya nggak enak, gitu. Ya, jadi kemana-mana gitu, nggak runtut gitu. Oke, yang dipelajari ini dulu, setelah ini apa, ya fase 1 percobaan apa, fase 2-nya apa, fase 3-nya apa, logikanya seperti apa, kenapa kok diurutnya demikian. Itu jarang mahasiswa yang menuliskan. Ya. Nah, jadi saya men-challenge Anda untuk apa namanya mencoba untuk mempersiapkan hal tersebut, mempersiapkan suatu disertasi lagi, mempersiapkan suatu naskah tesis yang readability-nya bagus dengan cara di depannya dibagusin, ya. Bab 1, bab 2, bab 3-nya tuh menjadi suatu proposal yang utuh, yang enak dibaca, ya gitu. Saya ingin menunjukkan hasil, saya ingin perbandingkan ya, karena hari ini saya akan bicara yang menggunakan pendekatan eksperimental. Saya nggak bicara yang menggunakan pendekatan simulatif. Ya. Kita lihat dulu, ya. Saya ambil contoh aja lah. Ini saya ambil secara random dari kemarin calon wisudawan ya, karena berkasnya masih fresh ya, baru yudisium, jadi saya nyarinya gampang gitu. Saya ini aja lah. Nah,
Saya ngasal aja nih saya ambil ya. Ini punyanya Yosua Pananganan ya. Nah, oke. Ini basically no problem Belum dengan kelihatan, metodologinya. Pak. Belum di-share ya, sorry. Maaf, lupa share. Oke. Nah, Bu ini kalau sistematika dari bab 3 sudah pernah diulas ya? Urut-urutannya sebaiknya bagaimana gitu? Belum, Pak. Kemarin Oke, baru sampai tujuan penelitian. baik. Ya, nanti mungkin bisa dijelaskan dengan lebih detail. Toh juga Anda juga bisa dapat contoh-contoh dari mahasiswa-mahasiswa yang sudah seminar proposal atau mungkin bahkan yang sudah lulus barangkali ya. Intinya sih, kalau secara lingkup ya, apa saja yang harus ada di bab 3, bab metodologi, tentang metodologi penelitian. Yang pertama, big picture-nya dulu. Jadi strategi percobaan. Jadi secara garis besar, apa sebetulnya yang ingin Anda lakukan dari awal sampai akhir. Dari mulai Anda masuk lab sampai Anda lulus, dinyatakan lulus S2, itu secara garis besar, apa saja yang ingin Anda lakukan. Pertanyaan apa yang ingin Anda jawab, kemudian grand design dari percobaannya seperti apa, gitu ya. Itu harus jelas tujuannya apa. Termasuk di sana variabel-variabel percobaan apa saja. Oke, itu namanya strategi percobaan. Strategi percobaan ini biasanya terdiri dari lebih dari satu percobaan. Mungkin kalau yang pendekatan tradisional ya, itu ada percobaan pendahuluan terlebih dahulu, kemudian setelah itu ada percobaan utama. Nah, kecuali kalau memang Anda masuknya di tengah-tengah roadmap. Jadi misalkan Anda melanjutkan riset orang ya, dan memang sudah ada kontinuitas yang baik dari satu mahasiswa yang ke mahasiswa berikutnya, maka boleh jadi Anda tidak perlu percobaan pendahuluan, Anda langsung masuk ke percobaan utama misalnya. Ya, itu tergantung dari bagaimana posisi riset Anda nantinya. Seberapa advance Anda. Ya. Mudah-mudahan masih ingat pada saat kita membahas mengenai di kuliah saya ya di TK 5061, sasaran-sasaran percobaan itu tidak akan jauh dari nomor satu, variable screening. Jadi mengidentifikasi mana variabel-variabel yang memang betul-betul berpengaruh. Nomor dua, menyusun model, ya kan? Menyusun model empirik. Oke. Kemudian yang ketiga adalah mengoptimasi respons. Dan yang terakhir, yang nomor empat ini jarang sekali dilakukan di akademik, yaitu menguji ketegaran respons terhadap perubahan input. Nah, nggak akan jauh-jauh dari ini, pasti ya. Nah, bisa saja Anda misalkan dari 1, 2, 3 ini, dan 1, 2, 3 ini urutan. Anda nggak mungkin melakukan optimasi tanpa tahu model matematik yang tepat seperti apa. Ya, toh Anda tidak bisa menyusun model matematik dengan efisien kalau Anda nggak tahu variabel yang berpengaruh apa. Ya, kan nggak ada gunanya bikin model yang isinya itu variabel nggak ngaruh, gitu kan. Jadi yang tujuan nomor 1, 2, dan 3 ini ada sekuensialitasnya. Ya. Lagi-lagi tergantung dari lingkup yang ditugaskan kepada Anda. Apakah hanya sampai nomor 1 saja, atau mungkin nomor 1 dan nomor 2, atau mungkin yang nomor 1-nya sudah dilakukan orang sehingga Anda langsung ke nomor 2, atau mungkin nomor 1 dan nomor 2-nya sudah dilakukan, Anda tinggal melakukan optimasi. Itu bisa saja, tergantung dari konteks masing-masing, tergantung dari tugas masing-masing. Oke. Ya memang apa namanya, yang kebanyakan di kita itu judul-judul penelitian S2 itu adanya di level 1, eksploratif, ya, kajian eksploratif. Kajian eksploratif itu ciri khasnya variabelnya banyak. Kemudian pengaturan nilai-nilai variabelnya biasanya tidak terlalu mementingkan kaidah-kaidah statistika. Jadi kombinatorialnya itu nggak terlalu diperhitungkan, gitu ya. Nah, nggak ada yang salah kalau memang Anda betul-betul mulai dari nol. Ya. Tetapi kalau Anda sebetulnya sudah punya data literatur yang memadai, ya, artinya nggak betul-betul mulai dari nol, kalau saran saya, coba Anda gunakan strategi percobaan penyaringan variabel.
Jadi jangan betul-betul blindly Anda melakukan eksplorasi, ya. Tetapi coba dalam fase perencanaan, dalam fase proposal ini Anda memilih rancangan percobaan yang lebih sistematik, ya. Karena seperti dari yang sudah saya sampaikan di kuliah saya, rancangan percobaan statistik itu seperti Anda punya peralatan yang lengkap sekali di dapur. Anda mau bikin steak, ada pisaunya. Anda mau ngupas buah, ada. Anda mau nyincang daging, ada. Semua itu ada. Tergantung dari kebutuhan Anda. Ya. Bahkan Anda baru pertama kali masuk di dalam roadmap pun, misalkan Anda misalkan pembimbing Anda punya judul baru nih, jadi Anda tidak punya pendahulu di lab Anda. Itu ada juga. Ya. Ada juga rancang percobaan yang cocok untuk melakukan penyaringan variabel. Jadi, nah nanti gunanya apa? Kalau Anda menggunakan percobaan yang dirancang secara statistik, nanti menjelaskannya sangat-sangat mudah sekali. Enak sekali, mengolah datanya enak sekali dengan metode ANOVA, hasilnya sangat meyakinkan, ya, nggak ada yang meragukan, dan metode itu diterima semua orang. Ya. Dan umumnya kalau percobaan itu dirancang secara statistik, dilanjutkan oleh orang lain itu gampang. Ya. Pilihannya jelas. Misalkan Anda dapat hasil sekarang ya, kemudian Anda mewariskan ke penerus Anda di lab Anda. Si penerus ini nanti gampang lihat, oh penelitian sebelumnya ternyata variabel yang ditemukan berpengaruh adalah ini dan ini dan ini. Terus pengaruhnya baru ketemu linear. Range variabelnya dari sekian sampai sekian. Sehingga nanti penerus Anda bisa milih, oke, mungkin saya ingin mengeksplor variabel baru. Atau mungkin saya ingin memvalidasi hasil yang didapatkan mahasiswa sebelumnya. Atau mungkin saya ingin mengubah range variabelnya. Atau mungkin saya ingin mengembangkan dari tadinya rancangannya linear menjadi nonlinear untuk optimasi. Ya, jadi kontinuitas seperti itu enak membangunnya kalau menggunakan rancangan percobaan statistik, gitu. Ya. Jadi tolong deh coba ya dicoba karena saya kadang-kadang agak gemes gitu ya kalau lihat tesis itu dikit sekali yang pakai metode statistik rancangan percobaannya. Padahal sebetulnya wah enak sekali, mengolahnya enak sekali. Ya, ya termasuk yang saya tayangkan sekarang ini nggak pakai juga gitu ya. Oke, bilangnya mau pakai di metodologi, tapi pas percobaannya jalan ternyata nggak pakai. Oke, nah ini ya, di sini ada deskripsi dari sistem percobaannya, alatnya seperti apa, bahan, it's okay lah itu biasa ya. Nah kemudian di sini ada kebanyakan mahasiswa menulis seperti ini, variasi percobaan. That's fine, nggak masalah. Tapi ini sebetulnya tidak terlalu tepat. Yang lebih tepat di sini adalah rancangan percobaan. Kalau Anda mengatakan variasi percobaan itu ya nggak enak aja istilahnya. Variasi itu artinya Anda memvariasikan sesuatu. Jadi di sini sebetulnya isinya kan adalah variabel percobaan, bukan variasi percobaan. Kalau variasi percobaan tuh konotasinya tuh kalau main-main tuh kadang-kadang percobaannya gagal, kadang-kadang berhasil, variasi. Gitu. Jadi maksudnya gini, variabel percobaan. Tapi kalau Anda tulis variabel percobaan pun juga tidak cocok. Kalau saran saya tulis saja rancangan percobaan. Ya. Rancangan percobaan pada dasarnya adalah seperti yang ditulis oleh saudara Yosua ini. Ya. Bagaimana mengatur variabel dari run ke run. Ya. Di sini dia mengusulkan ada dua variabel yaitu temperatur dan waktu penahanan. Jadi waktu isothermal hold. Jadi setelah bahannya dipanaskan sampai temperatur target kemudian dijaga isothermal. Nah, untuk waktu tertentu sebelum didinginkan lagi. Ya. Jadi kan jelas ini yang namanya experimental design, ini namanya rancangan percobaan. Bukan juga prosedur lain lagi. Kalau prosedur itu adalah langkah-langkah detailnya step by step. Setiap temuan ngapain. Ya. 1 menyalakan alat, 2 menimbang bahan, 3 memasukkan bahan. Itu namanya prosedur. Itu juga harus ada di dalam bab metodologi. Ya, jadi ada strategi, ada rancangan percobaan, ada prosedur percobaan. Levelnya makin lama makin detail. Ya. Nah, ini yang sering kelewat, yang level tengah ini. Level tengah ini sering kelewat. Mungkin mahasiswanya belum kepikiran apa yang mau di-run, bisa. Atau mungkin mahasiswanya ragu-ragu barangkali takut nanti berubah, bisa. Nah, saya ingin menekankan, nggak apa-apa antara proposal dengan eksekusi itu ada perbedaan-perbedaan nggak apa-apa.
Tentu saja jangan sampai berubah sistem total sih, ya gitu ya. Tapi misalkan ini yang ditulis oleh saudara Yosua pada saat dia proposal kayaknya ya, temperaturnya 300, 400, 500 dan seterusnya, ini ada sampai 600 gitu ya. Katakanlah misalkan nanti pas di percobaan ternyata nggak bisa temperaturnya karena sesuatu dan lain hal, barangkali temperaturnya hanya 3 level, 300, 400, 500 doang. Nggak apa-apa, itu nggak apa-apa ya. Waktu tahannya di sini ada 0 menit, 15 menit, dan seterusnya gitu sampai 60 menit. Ternyata nanti pada saat eksekusi nggak bisa. Ya, mungkin saja dari percobaan pendahuluan ternyata antara 15 dan 30 hasilnya sama aja. Jadi si mahasiswa memutuskan ya sudah, waktu tahannya 0, 30, 60. Itu nggak apa-apa. Ya, itu nggak apa-apa. Jadi jangan takut untuk Anda menyampaikan rencana yang rinci sekarang. Kalau toh nanti berubah juga nggak apa-apa. Paling nggak Anda sudah tahu Anda ingin melakukan apa. Ya. Kan nggak, dari kuliah saya kan jelas gitu ya. Misalkan tujuan percobaannya adalah melakukan penyaringan variabel. Kalau Anda punya variabelnya banyak, 6 variabel, 7 variabel, maka nggak mungkin Anda pakai rancangan full faktorial. Pasti Anda nanti ujung-ujungnya pakai fraction faktorial. Fraction faktorialnya mau pilih yang gimana? Itu tergantung dari apakah Anda mau mengukur interaksi nggak. Kalau Anda nggak peduli dengan interaksi, nggak apa-apa. Pilih aja yang resolusinya paling rendah, 2,7/4. Tapi kalau Anda masih ingin mendapatkan resolusi, mungkin Anda harus mencari percobaan yang resolusi 4 atau resolusi 5. Yang itu semuanya ada di buku teks. Rancangannya kayak apa. Ya. Tanpa Anda perlu takut-takut membayangkan ke depannya itu hasilnya akan kayak apa. Pokoknya saya tujuan percobaannya adalah melakukan pencarian variabel, jumlah variabelnya sekian, variabelnya tuh jenisnya kualitatif atau kuantitatif atau campuran, ya wis. Menurut buku teks, rancangan yang cocok adalah jebret yang ini. Gitu. Ya. Oke. Masalah nanti ternyata gagal total, itu nanti urusan nanti. Jadi paling nggak Anda sudah punya bayangan dulu, nanti design of experiment itu kayak begini. Gitu. Ya. Jangan takut mencoba. Ya. Meskipun dosen Anda tidak pernah menganjurkan apa-apa ya, artinya mungkin dosen Anda tidak terlalu mengatur apakah mau pakai rancangan statistik atau enggak, cobalah pakailah rancangan statistik. Ya. Saya berani jamin nanti mengolah datanya itu sangat mudah dan Anda akan mendapatkan informasi yang jauh lebih kaya daripada hanya menggunakan grafik-grafik aja. Ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke hasilnya. Oke, saya nggak akan terlalu detail karena kelamaan nanti ya. Tapi intinya adalah, oke, karena sesuatu dan lain hal, nampaknya percobaan utama yang sudah dirancang dengan rapi di atas tidak dijalankan atau tidak terjalankan, gitu ya. Itu nggak apa-apa juga. Itu sih itu it's okay juga kalau memang apalagi kondisi pandemi begini ya, nggak apa-apa. Tapi usahakan Anda pada saat menjelaskan hasil percobaan nantinya, tulislah secara sistematis. Jadi pola pikirnya tuh jelas. Jegrek, coba A dulu. Oke, percobaan A hasilnya apa? Ini kemudian menghasilkan percobaan B. Percobaan B hasilnya begini, terus runtut lagi percobaan C. Jadi jalan ceritanya itu enak. Oh, orang yang baca tuh bisa mengikuti dengan jelas. Oh, si mahasiswa ini dulunya pada saat proposal mengajukan usulan begini. Pas percobaannya dilakukan, ternyata ada kendala-kendala ini, dan itu Anda ceritakan kendalanya. Sehingga strategi percobaannya berubah menjadi begini, begini, begini. Skop percobaannya menjadi berubah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, di situ baru kemudian Anda jelaskan secara runtut. Ya. Jadi enak kelihatan urutannya. Kalau Anda baca di sini, ini ya terus terang saja nggak terlalu enak bacanya ya. Oke. Mengapa dilakukan ini? Mengapa dilakukan ini? Alasannya apa? Ya. Setelah ini bahas apa? Setelah ini bahas apa? Setelah ini bahas apa? Oke. Nah, ada satu praktek yang bisa dilakukan, nggak harus dengan dosen pembimbing Anda. Misalkan Anda saling silang, Anda punya teman ya, saling tukar naskah Anda. Minta tolong teman Anda baca manuskrip Anda, naskah Anda, dan minta pendapatnya. Enak nggak dibacanya, gitu ya? Enak dibaca itu sebetulnya adalah bukan hanya sekedar sesuatu yang fancy begitu, enggak.
makalah yang enak dibaca, artinya sistematika berceritanya bagus. Kalau sistematika berceritanya bagus, akan mudah orang menarik kesimpulan dari makalah Anda. Dan Anda sendiri juga mudah menarik kesimpulan dari situ. Oke. Nah, saya tunjukkan satu yang enak bacanya. Ini miliknya, nah ini punyanya Selfie ya. Selfie ini bimbingannya Pak Danu dan Bu Dianika. Ini membacanya enak. Ya. Oke. Sistematikanya jelas. Ya. Tidak harus suatu penelitian itu susah dikerjakannya. Kalau saya bilang ya, saya pernah mengerjakan penelitian yang mirip sekali dengan penelitiannya Selfie ini di Jepang dulu. Ya. Ini sebetulnya penelitian gampang. Ya. Paling ya, apa namanya, kesulitannya itu bukan di pemikiran metodologinya. Kesulitannya adalah di level detail pekerjaan analitiknya. Percobaannya nggak boleh jorok, mengolah datanya harus hati-hati, gitu ya, karena ini mengukur data kinetika. Jadi repotnya tuh di sana. Tetapi sebetulnya secara konsep ini relatif mudah penelitiannya. Ya, kalau dari konsep menurut saya masih lebih susah penelitiannya Joshua tadi. Ya, nah, jadi suatu penelitian itu tidak harus canggih sekali dari segi plan of attack-nya, rencana penyerbuannya gitu ya. Artinya nggak harus canggih sekali dari segi metodologi, nggak harus canggih sekali dari segi wah Anda harus punya ide baru enggak, itu nanti S3. Anda masih S2, Anda belum dituntut menelurkan ide-ide baru yang fundamental. Yang dituntut dari Anda adalah inovasi. Inovasi itu adalah esensinya menerapkan metode-metode yang sudah ada ke sistem yang baru. Ya. Itu bedanya S2 dengan S3. Kalau S3 memang dituntut memperkaya khasanah ilmu. Ya. S2 jelas tuntutannya jauh di bawah S3, karena Anda kuliahnya cuma 2 tahun. Penelitiannya cuma 1 tahun. S3 itu penelitiannya bisa 3 tahun, 4 tahun. Gitu kan. Nah, jadi kalau Anda mau lihat seperti apa tesis yang sistematikanya enak, bacanya enak, silakan coba baca-baca punyanya Selfie ini. Ya. Simple, ini penelitiannya relatif simple. Ya. Oke. Jadi ada tahap isolasi senyawa antioksidan dari bahan alam, kemudian ada tahap pengujian verifikasi metodologi pengukuran shelf life atau usia simpan dari minyak kelapa, dan kemudian ada pengukuran kinetika autooksidasi, ya, kinetika autooksidasi dari minyak kelapa yang ditambahi dengan antioksidan ini. Simple sekali. Ya. Konsepnya simpel. Ini penelitian yang serupa dengan ini dulu saya di Jepang melakukan dalam waktu 2 bulan, kurang dari 2 bulan, sudah selesai. Ya, tentu saja di sana ya alat itu selalu ada gitu ya, tiap hari nggak ada yang ngantri, zat-zat selalu tersedia, itu oke lah. Tapi yang ingin saya sampaikan kepada Anda, ya, penelitian S2 tidak harus sampai rumit sekali. Ya. Yang penting ada inovasinya. Gitu. Oke, nah kemudian satu lagi, yang rancangannya percobaannya Selfie ini memang dia tidak menggunakan rancangan percobaan statistik yang sophisticated, tapi setidaknya ya dia sudah mencoba menggunakan metode ANOVA untuk melakukan analisis statistik terhadap data. Ini saya tunjukkan ya. Sorry, scrollnya agak lambat. Masih metodologi. Oke, kalau Anda lihat metodologinya ini nggak ada rancangan percobaan statistiknya. Sebetulnya sih bisa kalau mau ya, tetapi mereka memilih untuk tidak gitu ya. Oke. Nah, ini yang namanya prosedur percobaan. Ya. Bentuknya seperti flowchart seperti ini namanya prosedur. Oke. Diagram alir pembuatan minyak kelapa kan sudah jelas, sangat spesifik sekali ya. Oke. Sementara, nah ini yang namanya strategi penelitian. Dia menggunakan istilah tahapan penelitian. Ya. Ini kan satu kotak ini adalah satu sub percobaan sendiri yang dijelaskan di bawahnya tadi. Ya. Pembuatan ekstrak ini juga satu sub percobaan yang ada prosedurnya sendiri. Nah, yang Anda lihat sekarang ini adalah strategi, sekali lagi ya. Ini adalah garis besar dari percobaan ini. Ini merepresentasikan
penelitian selama 1 atau 2 semester itu. Oke. Kalau yang ini, saya lihatkan sekali lagi ya, kalau yang ada di bawahnya, nah ini kan ada tulisannya nih, prosedur pengerjaan. Pembuatan minyak kelapa. Nanti ada lagi pembuatan ekstrak wortel dan bayam. Nah ini namanya prosedur gitu ya. Semuanya ini adalah bagian dari metodologi penelitian. Kalau Anda menggunakan rancangan percobaan statistik, maka di sini juga nantinya harus ada satu subbab tentang eksperimental desainnya. Oke, ini kemudian variabel-variabel apa yang diukur, kemudian bagaimana pengolahan datanya, ya. Kalau Anda baca ini sistematikanya enak sekali. Ya. Nah, terus masuk ke hasil dan pembahasan, ya. Kita lihat secara sekilas saja dulu ya. Misal, nah ini kalau ini sih mestinya diberi garis penghubung ya, karena ini menunjukkan variasi temporal, jadi mestinya ada ruas-ruas garis yang menghubungkan. Ini data time series ini. Data time series itu selalu harus dihubungkan, jangan hanya titik-titik aja. Oke. Nah, ini adalah pengukuran parameter kinetika autooksidasi dari minyak kelapa tadi dengan penambahan antioksidan pada kadar-kadar tertentu. Ini kalau Anda mau, bisa dirancang sebagai percobaan faktorial. Misalnya, di sini jelas ada variasi, ada pengaruh dua variabel ya, konsentrasi antioksidan dan temperatur. Jadi, at least ini bisa menjadi percobaan faktorial 2 faktor. Oke. Kemudian satu lagi, kalau bisa biasakan bekerja dengan percobaan yang ortogonal, percobaan yang balance. Jadi antara satu faktor dengan faktor lain itu jumlah levelnya sama. Kalau Anda lihat di sini ini nggak balance. Konsentrasi antioksidannya ada 4 nilai, ya. Sementara temperaturnya ada 3 nilai. Nah, ini nanti akan agak merugikan Anda sedikit pada saat Anda melakukan analisis statistik ya, hasilnya tidak sebagus kalau Anda buat ini balance. 3 dengan 3 misalkan gitu, atau 4 dengan 4. Ya. Kalau antioksidannya divariasikan pada 4 nilai, ya temperaturnya 4 nilai juga gitu kalau bisa. Ya. Gitu. Terus, nah ini, di sini ada uji ANOVA. Ya. Nah, sebetulnya kalau mau, ya, mahasiswa bimbingan Pak Danu dan Bu Dianika ini sebetulnya kalau mau, uji ANOVA-nya ini bisa sekalian menghitung interaksi antara dua variabel ini, konsentrasi antioksidan dengan suhu penyimpanan. Ini sebetulnya bisa dihitung interaksinya kalau mereka mau, dan kalau rancangan percobaannya menggunakan rancangan faktorial yang proper, yang balance. Gitu. Nah, makanya saya katakan, kalau Anda menggunakan rancangan statistik, itu informasi yang bisa digali itu jauh lebih banyak. Anda bisa mengukur interaksi, Anda bisa membuat diagram Pareto plot dari efeknya, misalkan begitu ya. Lebih kaya lah percobaannya gitu ya. Nah, memang ada syaratnya. Kalau percobaan statistik itu paling bagus kalau ada replikasi. Jadi percobaan yang di atas tadi itu kalau bisa itu di duplo atau di triple lebih bagus lagi. Artinya ada replikasinya. Dan kalau variabelnya kayak begini, artinya dua-duanya itu kuantitatif, ya, itu sebetulnya lebih bagus lagi, lebih gampang lagi dirancang secara statistik. Anda bisa tambahkan center point, ya, Anda bisa center point. Ya, jadi misalkan temperaturnya kan ada 3 nilai nih, 27, 37, 60. Ya, yang tengah ini diperlakukan sebagai center point, sebagai titik tengah percobaan. Terus misalkan konsentrasi antioksidannya antara 0 sampai 1000. Jadi center point-nya adalah 500. Nah, Anda bisa membuat rancangan CCD, rancangan nonlinear. Atau Anda bisa pakai rancangan faktorial linear dulu, center point-nya yang direplikasi, tanpa harus mengulangi semua percobaan. Ya. Intinya yang ingin saya sampaikan adalah banyak sekali opportunity yang Anda akan lewatkan kalau Anda nggak pakai rancangan statistik. Kan enak. Daripada hanya dapat angka ANOVA seperti di sini kan, coba saya lihatkan lagi ya. Kalau seandainya percobaan ini dirancang sebagai percobaan faktorial,
ini jauh lebih kaya informasinya. Nggak hanya p-value masing-masing faktor, tapi interaksinya keluar. Kalau ternyata responsnya non-linear, faktor kubiknya bisa dikeluarin sekalian, bisa dihitung juga dengan desain yang tepat. Ya sayang aja gitu menurut saya ya. Sudah capek-capek melakukan percobaan, kenapa enggak sekalian pakai rancangan statistik sehingga hasilnya menjadi jauh lebih kaya gitu. Oke. Sekarang dibandingkan dengan literatur yang ada di jurnal-jurnal internasional. Oke, misal yang pakai ini aja lah. Ini mumpung ada Pak Song di sini, saya pilihin yang tentang batu bara. Coal flotation. Nah, nih. Center Composite Design. Jadi ini percobaannya tentang apa namanya pembersihan batu bara ya, coal cleanup dengan menggunakan proses flotasi gitu. Ya. Ini kira-kira ya kalau dari segi kuantitas kerja, ya kira-kira riset S2 itu kayak gini lah. Ini kira-kira 1 unit riset S2 kira-kira segini. Mungkin ada tambahan lagi, ada 1 paper lagi atau apa ya yang nggak terlalu besar. Tapi more or less kira-kira sebegini inilah riset S2. Makanya kalau Anda ingin melihat kira-kira tesis S2 itu kayak apa sih kalau menurut saya ya, makalah ini Anda kembangkan, dielaborasi bagian kajian literaturnya, bagian apa namanya ulasan latar belakangnya, kemudian ulasan metodologinya juga dielaborasi, hasil dan rekomendasinya juga dielaborasi, sudah itu jadi tesis S2. Itu kira-kira rule of thumb-nya tesis S2 itu adalah kira-kira setara dengan 1 makalah internasional yang panjangnya agak panjang. Ukurannya agak panjang. Ya. Kalau yang singkat banget itu ya S1 lah kira-kira gitu. Ya. Ini lumayan. Ini yang saya tunjukkan sekarang ini cukup panjang. Kemungkinan besar para penulis ini perlu melakukan percobaan-percobaan pendahuluan yang bisa jadi tidak mereka publikasikan. Karena percobaannya, kalau yang pendahuluan itu biasanya sifatnya tuh trial run saja, nggak dirancang secara statistik, eksploratif, sehingga membahasnya agak susah. Mereka mungkin sekedar coba-coba variabel A itu range variasinya dari berapa sampai berapa, variabel B range-nya dari berapa sampai berapa, untuk masuk ke percobaan inti ini. Gitu. Ya. Nah, ini rancang percobaannya kayak begini. Sorry. Ini dia ya. Ini matriks percobaannya. Oke. Ya. Mudah-mudahan masih ingat, min 1 itu artinya level rendah, plus 1 artinya level tinggi, 0 itu artinya level menengah, kemudian alfa itu adalah yang keluar dari kotaknya, ya, star arm-nya gitu. Oke. 30 run, ya, 30 tempuhan. Mungkin Anda merasa, wah ini banyak banget percobaannya. Nanti dulu, Anda dapat apa dulu dari sini, ya kan? Biasanya kalau orang masuk berani menjalankan percobaan CCD, artinya dia sudah yakin betul bahwa semua faktor ini berpengaruh. A, B, C, D ini semuanya ngaruh. Makanya semuanya dicoba. Ya. Terus si peneliti ini akan mendapatkan satu, dia akan mendapatkan min efek dari masing-masing A, B, C, dan D. Ya. Dia akan mendapatkan interaksi linear antara A, B, C, dan D. Dia akan mendapatkan efek kuadratik dari A, B, C, dan D. Ya. Kemudian, kalau mau dilanjutkan, dia bisa melakukan optimasi. Kalau ternyata memang betul daerah percobaannya mencakup suatu titik optimum lokal. Jadi, banyak yang bisa didapat. Pemodelan dapat, optimasi dapat, dengan satu percobaan yang agak besar. Jadi, meskipun kelihatannya gede, percobaannya kelihatannya serem, tapi informasi yang bisa Anda peroleh dari sini luar biasa kaya sekali. Ya. Model regresinya kayak gini nih. Nah, ini. Ya. Nah, ya. Jadi ada efek linearnya, ini yang namanya efek utama, kemudian ini adalah efek kuadratiknya, dan ini adalah efek interaksi linear. Ya. Jadi model empiriknya. Jadi kalau memang ketemu, kalau memang suku-suku non-linearnya itu signifikan, maka Anda bisa melakukan optimasi. Gitu. Oke. Ya lumayan sering ya saya tuh baca makalah judul tesisnya tuh optimasi, tapi dilihat dalamnya tuh rancang percobaannya tuh nggak pakai statistik, rancang percobaannya tuh ya
one factor at a time gitu ya istilahnya kami di statistika itu. Satu variabel divariasikan, yang lain dijaga tetap, dilihat mana yang terbaik. Kemudian variabel kedua divariasikan, semua variabel yang lain dijaga tetap, dilihat mana level yang membuat respons yang paling baik, kemudian dikombinasikan. Nah, masalahnya ya, kalau Anda misalkan nih seperti si Aksoy ini ya, dia meneliti 4 variabel. Kalau Anda optimasi one by one, kondisi yang optimum untuk variabel A belum tentu adalah kondisi yang optimum untuk variabel B. Belum tentu optimum untuk C dan D. Karena bisa ada interaksi antara variabel-variabel ini. Ya, gitu. Itu nggak akan Anda temukan kalau percobaannya nggak statistik. Interaksi tadi itu. Oke. Nah, ini kemudian pemodelan dari responsnya ya. Model dari responsnya Anda lihat bahwa memang non-linearitasnya cukup kuat. Ya, gitu. Oke, ini satu contoh. Saya kasih contoh lagi yang lebih serem rancangan percobaannya. Serem itu belum bukan berarti susah ya, tapi agak lebih analisisnya agak lebih kompleks saja. Kalau ini namanya percobaan campuran, mixture experiment. Ya, mixture experiment, suatu permasalahan mixture adalah permasalahan di mana satu komponen dengan komponen lain itu konsentrasinya terhubungkan secara linear. Ya, misalkan Anda ngeracik obat, kalau contoh yang sering saya sampaikan di kelas, Anda ngeracik obat flu. Obat flu itu kan komponennya 3 biasanya kan ya, penghilang rasa sakit, obat panas, sama obat anti alergi. Harus ada tiga-tiganya, baru namanya obat flu. Itu ya. Nah, Anda bisa bergerak di dalam satu constraint tertentu. Apakah Anda ingin ramuannya itu lebih optimum ke arah penghilang panas? Apakah Anda ingin lebih condong ke penghilang rasa sakit? Ya. Nah, ini yang namanya masalah mixture. Kalau komponen antihistaminnya Anda naikkan, otomatis komponen antipiretik dan analgesiknya turun, ya kan? Karena totalnya tetap 100%. Ya, itu masalah mixture eksperimen. Salah satu rancangan yang sangat populer dalam mixture eksperimen adalah ini, simplex centroid ini. Kalau ini untuk mengembangkan dan mengoptimumkan adsorben dari bahan keramik ya untuk menghilangkan ion arsen dari air. Oke. Nah, ini model matematiknya ya, model regresinya menyatakan bagaimana kapasitas adsorpsi itu diwakili oleh dipengaruhi oleh komposisi ya, komposisi dari sistem Turner tadi. Oke. Nah, nih ya, jadi ada 3 komponen ya. Jadi bahan keramiknya ini dibuat dari ini akadama ini kalau nggak salah mud ya, sejenis lumpur yang ada di tempat sana. Lumpur ditambah starch ini untuk bindernya dan Fe2O3. Oke. Jadi ini apa namanya 3 komponen yang digunakan untuk membuat adsorben ini. Proporsinya diubah-ubah, kemudian diukur kapasitas sorpsinya. Jadi yang didapat adalah kapasitas sorpsi sebagai fungsi komposisi. Kan enak banget ya. Anda bisa mendapatkan hasil itu kan elegan sekali. Bukan hanya sekedar coba-coba, tapi Anda bisa mendapatkan persamaan regresi. Jadi orang bisa memprediksi kalau seseorang ini menginginkan kapasitas sekian, formulasinya seperti apa. Atau kalau ingin mengoptimumkan, kalau ingin menaikkan kapasitas sorpsi, itu mestinya komposisinya di dalam diagram Turner itu bergeraknya kemana? Ke sumbu yang mana? Ya. Oke. Nih, nah ini hasil apa namanya? Hasil pemetaan. Ini kapasitas removal ya, kapasitas penghilangan arsennya gitu. Jadi kita bisa lihat dengan menggunakan diagram Turner ini, kalau saya ingin meningkatkan kapasitas, saya mesti bergerak ke arah sini, ke arah Fe2O3. Saya tidak boleh bergerak ke sana, karena ini justru akan menurunkan efisiensi penyisihan arsen. Yang ini adalah strength, kekuatan dari media sorbennya. Ya. Nah, ternyata yang menarik di sini kebalik trennya. Ya. Jadi kalau kita ingin strength-nya naik, mechanical strength-nya naik, malah justru mud ini mesti lebih banyak.
mesti ke arah sana. Dan Fe2O3 harus dikurangi. Nah, ini menjadi masalah optimasi multi constraint, multi objektif. Mana yang mau Anda utamakan? Apakah Anda mau mengutamakan strength, atau Anda mau mengutamakan removal capacity, atau Anda mengoptimumkan dua-duanya? Atau Anda kasih skor, ya, Anda memberikan prioritas, misalkan 75-25, 75% lebih penting kapasitas, 25% lebih penting strength, misalkan begitu. Ya. Oke. Dari jumlah tempuhan yang nggak banyak loh, ini kalau Anda lihat ya, biasanya kalau simplex centroid itu jumlah tempuhannya cuma 1, 2, 3, 4, yang wajib ya minimalnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tempuhan. Ya. Jadi di pojok sini, di pojok-pojok satu, ya masing-masing satu, kemudian di tengah-tengah, ya apa namanya binary mix-nya, di sini satu, di sana satu, di sana satu. Jadi kan sudah ada 6. Kemudian sentroidnya, titik pusat masanya 7. Kemudian biasanya kalau mau lebih cespleng lagi ditambahi tempuhan aksial. Jadi di masing-masing sumbu antara sumbu yang menghubungkan sentroid dengan corner point-nya di sini ditambahin satu lagi. Jadi 7 tambah 3, jadi 10 tempuhan. Ya. Oke. Dengan 10 tempuhan Anda dapat model regresi, Anda bisa melakukan optimasi kalau memang betul hasilnya non-linear. Ini contoh yang terakhir ya. Kalau ini dari bioenergi nih, ya. Tadi ada dari energi batu bara, kemudian ada dari kerjaan lab saya, ya apa namanya sorben dari bahan keramik. Nah kalau ini dari bioenergi, ya biomass pretreatment. Ya. Oke. Fractional factorial ini adalah jenis percobaan yang digunakan kalau Anda berurusan dengan faktor yang banyak. Di sini Anda lihat dari abstraknya ya, jumlah faktornya 5 nih. Ya. Dia menjalankan percobaan 2/5 min 1. Jadi setengah yang dijalani. Karena kalau 2/5 ya 32 tempuhan mungkin terlalu banyak. Jadi di sini supaya lebih cepat percobaannya dipotong setengah menjadi 2/5 min 1. Dengan 16 run saja bisa mengukur pengaruh untuk 5 faktor. Oke. Ini yang Anda lakukan kalau Anda berurusan dengan banyak faktor percobaan. Faktor percobaan itu 5, 6, 7 itu di lab seberang saya ya, di laboratorium mikrobiologi itu sering itu penelitian itu jumlah faktornya itu banyak gitu ya, terutama kalau proses fermentasi gitu. Nah, itu kalau Anda tidak punya waktu untuk melakukan faktorial penuh, Anda bisa menggunakan rancangan faktorial pecahan. Ya, jadi di screening dulu. Dari sekian banyak variabel itu beneran nggak semua berpengaruh? Kalau nggak semua berpengaruh, ya sudah, kita potong-potong saja percobaannya. Justru karena tujuannya adalah justru untuk mengidentifikasi mana faktor yang signifikan dan mana yang tidak. Gitu. Ya. Real sekali, ini dari penelitian orang. Ya, ini datanya data nyata, nggak ada yang ngecap, gitu ya. Kecuali orangnya berbohong. Gitu. Oke. Sayangnya rancangan percobaannya tidak ditulis secara eksplisit ya. Sebetulnya enak sekali kalau kita bisa lihat secara eksplisit. Tapi anyway, nah ini yang namanya efek plot ya. Jadi dengan software Minitab misalkan ini bisa diolah dengan sangat mudah. Di sini Anda bisa mengidentifikasi mana faktor-faktor yang berpengaruh baik secara tunggal maupun melalui interaksi. Ya. Dan mana yang tidak berpengaruh. Baik, barangkali ada komentar dulu dari para mahasiswa. Ya, Pak. Ya. Jadi, Pak, saya kan punya variabel itu ada 3, Pak. Ya. Dan ya variasi levelnya itu ada 3 juga. Jadi ada 3x3 gitu, Pak. Nah, saya tuh masih bingung apakah saya harus menggunakan BBD atau CCD untuk estimasinya. Kemudian saya ditanya sama penguji, jadi belum bisa menjawab. Sebenarnya yang dikatakan optimasi itu yang bagaimana?
kalau dari penelitian sebelumnya kan Pak, yang saya referensi itu kan berdasarkan yield-nya saja. Mereka tidak menyatakan bahwa optimasi itu berdasarkan ini, berdasarkan viskositas, berdasarkan bilangan tertentu. Enggak, sudah cuma menuliskan yield sekian, kemudian viskositasnya sekian, dan bilangan kapanya sekian. Hanya begitu, Pak. Pertanyaan ketiganya, jadi ketika kita mendapatkan suatu persamaan, itu apakah kita perlu validasi, Pak, dengan suatu percobaan yang di luar dari range variabel yang kita lakukan, gitu, Pak? Yap. Oke. Baik. Wah, ini pertanyaan detail sekali nih. Anda sudah ini ya, sudah seminar proposal ya? Sudah masuk lab ya? Belum, Pak. Belum. Oke. Ini tentang apa? Tentang kertas ya? Topiknya ya? Iya, kertas, Pak. Tentu apa pembuatan Soda pulp ya? Kok pulping. ada bilangan kappa segala. Ini kayak penelitian S1 saya Iya, dulu. benar, Pak. Bikin pulp. Oke. Ya. Oke, yang pertama, gini, itu kembali lagi ke tujuan percobaan Anda. Ya. Tujuan percobaan dan tujuan penelitian Anda. Kalau tujuan penelitian Anda itu adalah mencari kondisi optimum ya untuk suatu proses, maka memang rancangan percobaannya harus yang non-linear. Nah, non-linear itu sebetulnya variasinya ya lumayan ada beberapa sih ya, tapi yang populer itu adalah CCD, Central Composite Design. CCD sendiri itu desainnya macam-macam, ya seperti yang sudah pernah kita bahas di kelas. Variasinya adalah terutama itu di panjang lengannya itu, panjang lengan yang keluar tuh, ya lengan bintangnya itu, star arm-nya itu. Dan satu lagi adalah dalam hal jumlah tempuhan tengahnya. Ya, biasanya orang ingin efisien. Jadi kalau yang namanya percobaan CCD itu tidak semua tempuhan itu diulangi. Biasanya diulangi itu hanya center point-nya aja. Apalagi kalau percobaannya lama atau mahal gitu ya, susah percobaannya, biasanya orang nggak direplikasi, tidak direplikasi semua, tetapi hanya center point aja yang direplikasi. Itu seperti yang saya tampilkan tadi ya. Seperti yang ini nih. Seperti yang Aksoy tadi ya, cold flotation tadi. Nah ini ya, kalau kita lihat, ini kan yang direplikasi hanya tempuhan 25 sampai 30 ini. Ya. Tempuhan center point-nya aja direplikasi, yang atas-atas enggak, semuanya dijalankan pada replikasi tunggal. Ini untuk menghemat waktu ya tentu saja ya, apa namanya, daripada memboroskan sumber daya, maka si peneliti ini memutuskan untuk mereplikasi hanya center point-nya, dan itu nggak apa-apa. Ya. Apa tadi? Ada BBD, apa itu? Balance block design apa? Benken, Pak. Box Oh, box Benken maksudnya. Kalau saran pribadi saya, box Benken itu sebaiknya dihindari. Kecuali memang Anda, karena gini, oke lah, yang namanya box Benken itu untuk jumlah faktor yang sama, dia tempuhannya lebih dikit daripada CCD. Itu iya. Tapi lebih dikitnya tuh bukan terus dia cuma setengahnya, enggak gitu ya. Ini bangsa-bangsanya misalkan CCD itu butuhnya 12, box Benken butuhnya 10, misalkan gitu ya. Jadi ngiritnya tuh nggak terlalu banyak, tetapi kelemahan utama dari box Benken adalah Anda tidak bisa menjalankan secara sekuensial. Anda harus langsung nyemplung jalankan semua tempuhan. Ya. Sementara kalau CCD, Anda bisa nyicil-nyicil. Maksudnya gini, misal ya, apa namanya, Anda menjalankan percobaan yang saya tampilkan ini tidak sekaligus dari tempuhan 1 sampai 30, tetapi Anda jalanin sebagai percobaan faktorial penuh dulu. Jadi yang Anda jalankan tempuhan nomor 1 sampai tempuhan nomor sini ya, sampai tempuhan nomor 16. Ditambah beberapa center point, katakanlah mungkin 2 atau 3 center point. Itu Anda jalankan dulu, Anda olah dulu, kemudian baru Anda putuskan. Ternyata hasilnya linear. Ya sudah, saya ngapain? Kalau memang hasilnya linear, nggak ada gunanya saya ekspansi menjadi CCD.
Jadi saya batalin tempuhan nomor 17 sampai 24 ini. Ngapain? Ya, ngapain buang-buang waktu, toh juga responnya linear. Tetapi kalau ternyata hasilnya percobaan yang saya sebutkan tadi ya, dari nomor 1 sampai 16 tadi menunjukkan bahwa responsnya tidak linear, nah Anda bisa putuskan, oke, saya lanjutin deh dengan percobaan 17 dan sampai 24. Itu nggak bisa Anda lakukan dengan box Penker. Ya. Anda harus jalankan semua sekaligus sampai selesai. Ya. Makanya saya nggak terlalu menganjurkan box Penker. Oke. Keunggulan box Penker hanya satu, jumlah tempuhannya lebih sedikit. Tapi itu pun selisihnya nggak banyak sebetulnya ya, gitu. Bisa Anda bisa main-main di Minitab ya. Anda bisa main-main di Minitab, lihat kalau Anda bikin rancangan, kalau Anda mau bikin percobaan nonlinear untuk 4 variabel, bisa Anda lihat kalau pakai CCD dapatnya berapa tempuhannya, kalau pakai box Penker dapat berapa gitu. Ya. Itu pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 2, optimasinya oke. Kalau dari cerita Anda, kelihatannya ini memang mungkin, kalau saya menangkap dengan benar ya, ini mungkin memang bukan masalah optimasi. Karena kan Anda katakan tadi, yang dilihat orang hanya bilangan kapanya berapa, angka iodine value-nya berapa, gitu kan. Seperti cut off aja. Kalau di atas atau di bawah itu oke, kalau nggak cocok berarti nggak oke. Itu doang, nggak ada optimumnya. Gitu ya. Nah, kalau memang Anda mau menerapkan kriteria demikian, maka ini bukan masalah optimasi, tetapi masalah percobaan linear saja. Ya. Tapi kalau Anda ingin mencari hubungan regresi antara kappa number dengan kondisi proses, antara iodine value dengan kondisi proses, dan Anda ingin mencari kombinasi variable proses yang membuat kappa number-nya itu maksimum. Ya misalkan, saya lupa, kalau kertas tuh kappa number tuh mintanya tinggi ya, lupa saya. Sementara iodine value-nya kalau nggak salah mintanya rendah. Rendah, Pak. Yang mana? Kalau kapanya minta rendah, Pak. Kalau Kapanya tinggi mintanya berarti rendah? adminnya masih banyak. Iya. Oke. Kapanya mintanya rendah itu serendah mungkin atau ada batas bawahnya? Ada Serendah mungkin. batas standarnya, Pak, di industri 18. Oke. Nah, misalnya bisa aja Anda, misalkan Anda ingin mengemas ini sebagai masalah optimasi sih nggak masalah, ya. Tapi ada batas atas, batas bawahnya gitu. Dan di dalam range itu Anda ingin mencari mana kondisi yang paling optimum, itu bisa aja, nggak masalah. Nggak masalah. Kira-kira begitu. Terus pertanyaan ketiga, apa tadi nomor 3 ya? Tiga itu yang dapat persamaan itu apakah perlu di percobaan di luar dari range? Oh, validasi. Itu, Idealnya ya. Tapi gini, nggak fair juga kepada model percobaannya. Kalau Anda ngujinya terlalu sadis, jadi artinya validasinya tuh dengan nilai variabel yang terlalu jauh di luar range-nya, di luar range yang Anda gunakan untuk mencari parameter. Kan keberlakuan dari parameter regresi yang kita peroleh itu dibatasi oleh range variabel percobaannya. Jadi kalau misalkan pada saat Anda melakukan percobaan, kemudian dapat bersama regresi itu range-nya segini variabelnya, terus Anda uji range-nya segini, ya nggak fair. Tapi kalau range untuk mencari parameter regresinya itu segini, kemudian Anda coba Anda naikkan ya 50% lah jadi sini, itu masih fair. Ya. Itulah yang namanya validasi memang begitu. Ya. Jadi secara teori yang namanya validasi idealnya adalah percobaan itu diulangi pada nilai variabel yang tidak sama dengan yang digunakan untuk mencari parameter. Nah, tidak samanya itu berapa besar selisihnya, itu yang Anda mesti berlaku secara fair juga. Nggak sama ya, tapi jangan sampai terlalu nyimpang banget, itu juga artinya sih kita memaksa modelnya untuk gagal jadinya gitu. Oke. Ya. Baik, mungkin dari mahasiswa yang lain ada pertanyaan? Kalau enggak, saya rasa ini untuk gambaran awal ya. Kita kan ini bukan sesi terakhir, bukan kali akhir kita ketemu. Nanti masih ada waktu lagi untuk ngobrol-ngobrol. Saya tidak ingin mengambil waktu Anda untuk yang mau presentasi ya. Ya mungkin satu lagi lah dari Yusrin, silakan Yusrin. Pak, saya masih bingung tadi kenapa pakai BBG nggak bisa sekuensial gitu Pak.
yang Oke. Bose-Benken. Soalnya saya penelitiannya pakai Bose-Benken ceritanya. Nggak bisa kalau gini, kalau yang namanya CCD seperti yang saya tanyakan sekarang, CCD itu kan sebetulnya extension dari percobaan full faktorial, ya kan? Full faktorialnya jadi dulu, kemudian kalian tambahin. Ini kan, nah kelihatan di sini nih. Full faktorialnya, nah ini tempuhan nomor 1 sampai tempuhan nomor 16 inilah rancangan full faktorialnya. Ya. Kalau kalian menjalankan run 1 sampai run 16 tok, yang bawahnya dipotong, ini menjadi percobaan full faktorial 2/4. Nah, kemudian baru ditambahnya ditambahkan aksesori. Ditambahkan tempuhan star arm, which is nomor 17 sampai nomor 24, kemudian ditambahin pula center point, 25 sampai 30. Secara total menjadi percobaan CCD. Kalau boxband kan itu nggak ada hubungannya dengan percobaan faktorial sama sekali. Ya. Makanya dia tidak bisa dijalankan secara mencicil, karena nggak ada porsi. Susah bagi kita untuk menemukan mana porsi linear dan mana porsi non-linear dari percobaannya. Kalau boxband kan. Gitu. Jadi kalau sudah terlanjur pakai boxband kan ya nggak apa-apa, tapi harus dijalanin sampai selesai. Itu aja sih. Makanya biasanya orang menggunakan boxband kan itu kalau memang betul-betul yakin responsnya tidak akan linear. Atau ya mungkin Anda memutuskan, sudahlah Pak, pokoknya saya mau pakai boxband kan karena jumlah temuannya sedikit, ya nggak apa-apa juga, gitu, nggak ada yang larang gitu ya. Toh juga percobaannya misalkan murah, analisisnya cepat, ya silakan, nggak ada yang larang gitu. Cuman ketahui saja plus minusnya, ya, plus minus dari masing-masing rancangan. Kenapa kamu pakai boxband kan? Sudah yakin belum ininya responsnya non linear? Nggak yakin Pak, tapi saya mau pakai itu aja, saya pengen nyoba, ya nggak apa-apa juga, nggak ada yang larang gitu. Oke. Terima kasih Pak. Itu judgement Anda nanti ya. Mungkin ya sudahlah, nih saya dari kajian literatur kayaknya lumayan yakin ini pasti deh nonlinear. Terus supaya ngirit jumlah tempuhan saya pakai boxband kan nggak apa-apa, nggak ada yang larang, nggak ada yang mengatakan bahwa itu salah juga sih gitu. Kalau saya karena style saya kan kalau saya dari lab TMBA. Lab TMBA itu kan analisisnya mahal-mahal gitu kan. Jadi biasanya saya tidak meminta mahasiswa saya untuk komit langsung ke rancangan nonlinear. Nyicil dulu, coba dulu yang linear hasilnya menjanjikan enggak, kalau menjanjikan yuk lanjutin ke nonlinear gitu ya. Karena kalau lab saya mahal analisisnya. Ya, kami kan banyak berurusan dengan bahan padat, padatan anorganik keramik itu rata-rata analisisnya mahal. Ya. Jadi kami lebih konservatif, lebih hati-hati. Tapi kalau misalkan di lab kalian percobaannya cepat, analisisnya murah, terus Anda yakin nggak linear, ya silakan aja langsung boxband kan, malah bisa mengirit jumlah tempuhan. Gitu. Oke, baik, saya kembalikan ke Bu ini. Nanti ada waktu lagi kok kalau Anda mau nanya-nanya lagi ya. Ini kan setiap minggu sebetulnya ada nih kuliahnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Walmiki. Pak Walmiki juga ada Baik, terima kasih Pak. cara Ya. lain ya. Ada agenda lain lagi. Baik rekan-rekan semua. Hari ini Pak bisa di mute dulu Pak Walmiki. Oh iya. Mic-nya sudah hilang. Oh, saya mute dulu. Oke. Ya, baik rekan-rekan semua yang mau ada yang mau latihan presentasi hari ini? Yang teman-teman masih proposal nggak apa-apa ya, kita belajarnya sambil jalan ya, jadi tahu study case. Hari ini ada yang mau presentasi? Dari minggu lalu gimana? Ya? Besok sepertinya gimana, Ferry? Mungkin dia untuk Siapa? Suara saya kedengeran nggak ya? Suaranya Suhendri yang putus-putus, Bu. Oh, oke. Oh, suara saya yang putus-putus. Gimana, Suhendri? Mau Nah, latihan? ini, Bu. Saya mau presentasi, Bu. Oh, oke. Ya. Selain Suhendri ada siapa lagi? Biar siap-siap. Saya, Bu. Ada si Putri. Siapa?
Mana-mana? Ayo Putri, Putri, Bu. Bu. Putri, Bu. Putri ya? Oke. Putri bukannya mau seminar ya? Bentar lagi ya? Iya, Bu, besok, Bu. Oh, Insya besok. Allah. Oke, good, good. Saya sudah dapat ininya ya. Kalau Henry kapan seminar? Belum, Bu. Belum. Oke, oke. Masih Boleh. revisi Baik, proposal. kita punya waktu 1 jam. Silahkan, Henry kita latihan presentasi. Minggu lalu sudah dengan Pak Song ya. Eh, jadi coba kita buat, mungkin nggak usah sampai 20 menit lah ya. Kira-kira mungkin 10-15 menit aja, nggak usah sampai semua detail di ini, tapi minimal dari 15 menit tersebut kita dapat dapat komentar, dapat informasi gitu ya. Oke, 15 menit aja ya, Henry ya. Oke, silakan. Baik, Bu. Baik, Bu. Izin share screen ya, Bu. Share screen. Share. Kalau ini tampilannya penuh ya, Bu? Ya, udah penuh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Henry. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Optimasi Proses Soda Pulping Pulpa Kelapa Sawit dengan menggunakan Circulating Cabbage Digester. Nah, di sini pembimbing saya adalah Pak Chandra Setiadi, kemudian Dr. Hendro Risdianto dari Balai Besar Pulp dan Kertas, dan Ibu Evelyn dari Program Studi D3 Teknologi Pulp dan Kertas Universitas Riau. Kemudian outline presentasi saya bagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama, penyampaian latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan ruang lingkup penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan jadwal penelitian yang akan dilakukan. Nah, pulp atau bubur kertas ini merupakan hasil pemisahan dari serat bahan baku berserat seperti kayu maupun non-kayu melalui berbagai proses pembuatannya, baik mekanis, semi kimia maupun kimia. Nantinya pulp ini akan diolah lagi menjadi kertas kemasan, tisu, kertas tulis, dan rayon viskosa atau serat untuk pakaian. Nah, pada tahun 2015, produksi kertas dan kardus global itu sekitar 400 juta ton, di mana lebih setengahnya itu adalah untuk kertas kemasan, dan sepertiganya digunakan untuk kertas cetak. Kemudian untuk tahun 2021, produksi global pulp itu diprediksi mencapai 490 juta ton. Untuk Indonesia sendiri, di tahun 2020, produksi pulp-nya itu adalah 10,8 juta ton dan kertas 13,6. Nah, untuk tahun 2021, karena adanya pandemi, kemudian dan berbagai hal teknis lainnya, produksi dari pulp ini hanya mencapai 11 juta ton dan kertasnya 14,28 juta ton. Selain itu juga terjadi pengaruh yang signifikan dari disrupsi teknologi, baik itu media informasi terhadap industri kertas, di mana smartphone ini menyebabkan konsumsi kertas grafis menurun karena kecenderungan orang-orang sekarang untuk menggunakan gadget mereka untuk membaca berita yang biasanya itu dipublish melalui media koran atau majalah. Kemudian juga produsen sudah fokus untuk meningkatkan produksi untuk kertas kemasan dan tisu, merupakan respon dari meningkatnya tren belanja online. Selain itu juga adanya komitmen untuk mengurangi deforestasi hutan lindung. Nah, sumber bahan baku untuk produksi pulp itu dapat dikategorikan menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah kayu, kemudian non-kayu. Nah, yang kayu ini merupakan bahan baku utama dan kebutuhannya terus meningkat karena adanya peningkatan dari konsumsi dari kertas tadi. Kemudian non-kayu ini dipandang memiliki potensial yang sangat tinggi untuk sebagai bahan baku tambahan untuk
pulp, sehingga pemanfaatannya perlu dipertimbangkan. Untuk bahan non kayu sendiri itu tuh merupakan bahan yang memiliki kandungan lignin yang lebih rendah, sehingga proses pulping atau delignifikasinya itu lebih mudah. Untuk sumber non kayu yang bisa dimanfaatkan adalah ada ampas tebu, jerami, kapas, bambu, dan kosong sawit dan kelapa sawit. Yang menjadi dasar pertimbangannya tentunya adalah ketersediaan bahan bakunya sendiri yang diharapkan tersedia sepanjang tahun, kemudian biaya koleksi dan transportasinya murah, yieldnya tinggi, dan sifat kuat kertas yang baik. Nah, kelapa sawit itu memiliki potensi yang sangat besar jika dimanfaatkan di Indonesia. Kelapa sawit sendiri memiliki nama latin Alex guineensis yang menghasilkan minyak masak di industri maupun biodiesel, di mana satu pohon sawit itu 90%-nya menjadi limbah biomasa dan hanya sekitar 10% yang dimanfaatkan dalam bentuk minyak atau produk turunannya. Indonesia memiliki luas areal dan produksi perkebunan kelapa sawit yang cukup besar, di mana hingga tahun 2019 itu luas areal tanamnya itu mencapai 14,6 juta hektar dan produksi CPO yang mencapai 48,42 juta ton. Dari biomasa kelapa sawit sendiri bisa menghasilkan palm kernel cell untuk bahan bakar boiler dan biofuel, kemudian mesocraft-nya, kemudian ada batang kelapa sawitnya untuk fiberboard maupun untuk mulching ataupun biofuel, kemudian tandan kosongnya, dan juga pelepah kelapa sawit yang bisa digunakan untuk mulching, pellet maupun pulp. Pohon kelapa sawit ini memiliki kemampuan untuk tumbuh selama 20-30 tahun, ketinggiannya 12-15, diameter batangnya 0,6. Nah, di sini menghasilkan 40-56 pelepah per batang per tahunnya, atau potensinya itu sekitar 10 ton per hektar per tahun. Di pelepah kelapa sawit sendiri memiliki komposisi makromolekul holoselulosa 83,5%, alfa selulosa 49,8%, dan lignin 20,5%. Kandungan holoselulosa yang tinggi ini menjadikan pelepah kelapa sawit ini merupakan bahan baku yang sangat baik untuk pulp. Nah, dari sejumlah proses pembuatan pulp yang ada, jika kita menggunakan mekanik, itu prosesnya adalah pulpingnya secara mekanis tanpa perlakuan bahan kimia maupun panas. Rendamannya tinggi, seratnya pendek, tidak utuh, kualitasnya tak baik tapi sulit untuk dibuktikan. Sementara untuk semi kimia, pulpingnya itu bisa merupakan kombinasi dari kimia dan mekanik. Rendamannya sekitar 55-90, sifat pulpnya sedang. Untuk kimia sendiri, pulpingnya itu dengan bahan kimia baik sedikit atau tanpa energi mekanik. Rendamannya rendah 40-55, seratnya pulp utuh, panjang, kuat, dan stabil, kualitas cetak kurang baik tapi mudah untuk dibuktikan. Kalau di chemical pulping sendiri, beberapa metode yang bisa digunakan itu adalah metode Pomilio, sulfit, soda, alkali, oksigen, dan organosolv. Nah, soda pulping itu merupakan metode utama untuk pulping sejumlah residu pertanian atau non-kayu, dan dihasilkan ini bisa mencapai 50%, kemudian lebih menguntungkan dari segi teknis dan ekonomis karena limbah tidak berbahaya bagi lingkungan. Kemudian, limbah larutan pemasak tidak mengandung sulfur. Tahapan proses produksi pulp itu yang pertama bahan baku, kemudian diolah menjadi chip, kemudian dilakukan proses pemasakan, dan disintegrasi, dilakukan screening, pencucian, dihasilkan pulp coklat, kemudian dilakukan bleaching atau pemutihan, dan diperoleh hasil pulp yang putih. Nah, batch yang digester yang bisa digunakan itu ada digester batch dan digester continue. Digester batch ini yang di dalam digester itu hanya proses pemasakannya, sedangkan untuk digester continue prosesnya adalah dari proses pemasakan hingga proses pencucian pulpnya. Gitu. Untuk skala laboratorium ada yang namanya MK batch digester. Nah, digester ini bisa digunakan untuk pulping baik kayu maupun non kayu, dan dia ini memiliki kapasitas 7 liter. Sistemnya adalah sirkulasi dari bahan kimia, kemudian dilengkapi dengan heat exchanger, waktu dan suhu dikontrol, pemisahan pulp dan blood liquor-nya itu mudah,
kemudian terdapat proses pendinginan yang lebih cepat, kemudian hasil cookingnya itu konsisten atau repeatable, dan didesain anti turbulensi. Variabel yang berpengaruh terhadap proses pulping itu ada 3. Yang pertama ada 3, yaitu suhu cooking, waktu cooking, dan konsentrasi liquor. Nah, untuk suhu sendiri, yield itu dapat meningkat sebesar 0,5% ketika suhu cooking dikurunkan 10 derajat Celcius. Nah, pulping pada suhu tinggi dapat meningkatkan parutan lignit dan karbohidrat, di mana suhu tinggi ini bisa menyebabkan yield-nya akan berkurang. Seperti itu. Untuk waktu cooking sendiri, waktu cooking yang tidak cukup dapat menyebabkan tingginya reject yang pulp yang dihasilkan. Nah, dengan memperpanjang waktu cooking dapat menghilangkan lebih banyak lignin dan mengurangi kapal number. Untuk konsentrasi NaOH yang rendah dapat menyebabkan proses delignifikasi tidak berlangsung. Nah, yang terlalu tinggi dapat menyebabkan terbentuknya fine pulp yang lebih banyak atau pulp yang berukuran sangat kecil, sehingga tidak baik. Nah, beberapa penelitian dari biomasa sawit terdahulu, yang pertama itu adalah Van Roos di tahun 2007, itu melakukan pulping pelepah sawit dengan variasi bahan kimianya yaitu sulfit soda, dan soda. Proses sulfit ini gagal menghasilkan pulp, sedangkan sulfit soda menghasilkan yield 28,9% dan NaOH 20% itu menghasilkan 55,1% yield. Anggrek ini 2011, pulping tandaan kosong sawit, prosesnya soda 10% dan suhu 120 derajat Celcius waktu 2 jam. Rasio chip yang digunakan 1:5,5, yield-nya adalah 60,17%. Nurul Husna melakukan metode optimasi RSM terhadap pulping tandaan kosong sawit dengan proses soda antrakuinan, variasi alkali casnya 20-30, suhu 160-180, dan waktu cooking 60-120 menit. Kondisi optimasi diperoleh pada AA 27,3%, suhu 160 dan waktu 60 menit. Nah, di penelitian saya coba melakukan pulping pelepah sawit menggunakan RSM-BBD. Prosesnya adalah proses soda pulping, rasio chipnya 1:4, variasi NaOH 10, 15, 20%, suhu cooking 120, 140, dan waktu cooking 2, 3, dan 4 jam. Tujuannya adalah yang pertama melakukan pulping dari bahan kayu yaitu pelepah sawit, kemudian menentukan faktor yang paling berpengaruh signifikan terhadap karakteristik yang dihasilkan, kemudian mempelajari pengaruh suhu, waktu, dan konsentrasi terhadap kualitas pulp dari pelepah sawit, mendapatkan kondisi operasi optimal untuk produksi pulp dari pelepah sawit dan variabel percobaan yang telah ditentukan. Ruang lingkupnya, penelitian dilakukan skala lab, kemudian proses pulping pelepah sawit dilakukan dengan proses soda. Bahan yang digunakan adalah pelepah sawit fresh dari proses pruning. Kemudian proses pulping pelepah sawit dilakukan dengan menggunakan cabbage digester. Rancangan yang digunakan adalah RSM box band can design. Oke, mungkin kita Metodenya dibagi menjadi 5 stop sini tahapan. dulu aja dulu, Henry. Kita stop sini dulu ya, karena cuman biar waktu cukup ya. Oke, jadi ini Anda emang dari Universitas Riau ya, jadi mengambil apa topik dari yang applicable gitu ya dengan penelitian Anda, gimana? Halo? Latar belakang Anda mengambil penelitian ini? Putus-putus, Bu. Oh, saya yang putus-putus ya? Lancar kok Bu di tempat saya. Oh, oke. Saya ulang Saya lagi ya, tadi. Henry ya. Jadi latar belakang Anda ngambil penelitian ini karena memang apa beasiswanya dari sana gitu, dari Riau atau gimana? Bentar, Bu. Masih putus-putus? Jadi, Bu. Saya, Bu. Oh, Latar belakang lakukan penelitian ini, Bu. Ya. ya, betul, betul. Jadi ya motivasi lah, latar belakang gitu. Suara saya terdengar?
jaringan. Oh, jaringan ya. Share screen deh, Bu. Saya stop share screen. Boleh. Oke. Nah, ya, Bu. Ya, oke, mungkin lebih enak ya. Jadi tadi Henry, latar belakangnya atau motivasi melakukan penelitian ini apa? Karena beasiswanya atau gimana? Atau memang universitasnya Henry minta atau bagaimana? Anda ini ya, Anda dosen ya? Calon dosen? Tidak, Bu. Hah? Saya tidak juga, Bu. Oh, Tidak. tapi kan Mahasiswa, kerjasamanya Bu. bareng sama Jadi ini. gini, saya iya sama Bu Evelyn. BPPK. Mm-mm. Jadi saya kan udah kerja di industri kertas yang ini, yang dari kayu itu setahun, dan yang recycle paper itu 2 tahun. Jadi saya risetnya terkait itu aja, Bu. Oh, Saja. ya. Itu, Bu. Oke. Ya. Oke, saya mungkin kasih komentar dulu ya. Mungkin yang bagian rancang percobaan nanti kamu bisa konsultasi sama Pak Walmiki ya. Itu yang beliau yang lebih jago ya rancangan Ya, percobaan. Bu. Sepertinya mau ganti ke CCD, Bu. Oke, yang ini ya composite design ya. Oke. Nah, saya mau tanya tadi berarti belum pernah ada ini ya. Berarti kalau dari presentasi sudah cukup baik sebenarnya presentasinya. Paling nanti font terutama kalau bisa diseragamkan dan biasanya fontnya jangan yang terlalu tajam-tajam ya, jangan kayak Times New Roman gitu. Tapi misalnya Arial atau Tahoma atau apa ya, yang lebih resmi tapi enggak apa ya, enggak tajam-tajam. Kebayang nggak sih? Coba mungkin kalau mau share lagi atau pokoknya intinya lebih sebisa mungkin fontnya diseragamkan gitu. Terus udah gitu Ya, nanti kalau sebisa mungkin ketika presentasi kalau bisa on cam ya beberapa lama mungkin 5 menit pertama kalau memang tidak bisa apa ya tidak bisa full on cam tapi mereka on cam 5 menit pertama itu sangat dianjurkan. Jadi minimal si penilai itu bisa tahu gitu ya. Oh gitu. Nah, kemudian bicara dengan background motivasi penelitian di awal itu juga penting ya rekan-rekan semua karena eh, sama lah kayak kita mau kenalan sama orang atau kita mau mau lihat apa ikutan workshop gitu ya atau ikutan seminar pasti kan kita lihat ini orangnya siapa ya gitu atau dia kenapa ya membawakan tema ini gitu. Kalau cocok baru kita mau kalau enggak mungkin agak agak susah gitu ya mau menilai. Nah, sama mungkin sama eh, reviewer juga sama walaupun memang wajib menilai tapi di awal juga pengen tahu ini kira-kira apa ya eh, ini hubungannya apa ya? Nah, makanya saya tanya. Jadi mungkin bilang aja kalau misalkan tujuan kamu ini kenapa pulp misalnya karena kamu punya background sebagai ini dan kamu tertarik gini-gini. Jadi motivasi di awal itu penting untuk memperkenalkan Anda ke penguji dan juga bagi penguji untuk lebih kenal dekat dengan Anda gitu. Begitu 5 menit Anda sudah ngobrol, sudah on cam dan tampak semuanya oke dan kemudian Anda bisa minta izin untuk off cam untuk demi misalnya untuk kuota gitu ya. Eh, Henry. Terus tadi jadi tadi Anda memang belum pernah dipilih ya yang apa yang non sawit itu belum pernah belum yang non kayu itu belum pernah masuk ke dalam prosesnya ya gitu ya. Henry. Eh, jadi Bu, yang pelepas sawit ini sudah banyak sih sebenarnya yang diteliti, cuma datanya itu masih ini Bu, masih kayak terbaca-baca dan belum pernah dicoba di digester yang sirkulasi. Mm-mm. Terus kendalanya di mana? Kemudian ada juga rencana mau riset gap-nya itu adalah yang pertama di metode ini yang pemilihan dari rancangan percobaan itu kalau pakai optimasi belum ada. Kemudian rencana juga mau nambahin adiktif anthraquinon, Bu. Anthraquinon itu bisa meningkatkan yield-nya, Bu. Oke. Gitu, Bu. Baik.
Kalau gitu, ya itu cukup sih ya. Jadi nanti kemudian kalau misalnya tadi dari sawit misalnya sudah ada, Anda nanti bikin cerita, bikin bikin gap, bukan cerita. Jadi kan tadi sistematik ya, Pak Wamiki titip ya. Jadi sistematik, artinya Anda bisa cari walaupun misalnya tadi udah kenapa udah ada dari sawit, tapi kira-kira kendalanya apa yang masih belum misalnya. Dan itu yang Anda ingin ulas berikutnya. Itu apa tuh kendala gapnya yang belum kejawab menurut kamu apa tuh? Kenapa sampai kamu melakukan penelitian itu? Pertama, pelepah sawit ini di Indonesia sendiri kan melimpah ya, Bu ya. Hmm. Nah, kemudian yang ada penelitian itu yang dilakukan oleh peneliti Indonesia itu rata-rata menggunakan proses soda aja, Bu. Sementara saya itu ada rencana untuk menggunakan proses soda antraksinal. Kemudian juga dalam pemilihan dari variabelnya itu gimana ya bilangnya, Bu ya? Kan kalau saya kan nanti dari 3 variabel itu secara bersamaan. Kamu mau pakai yang beda-beda lagi itunya, bukan hanya yang bukan 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 pakai yang soda. Emang mau diganti prosesnya. Iya, Bu. Minggu ini mau diganti, Bu. Mau ditambah antraquinol. Oke. Ada revisi dari pembimbing, Bu. Nah, jadi yang penting intinya apa yang akan kamu ubah ya, itu yang kamu ini yang kamu masukkan gitu ya. Jadi apa yang kamu ubah itu yang kamu tetap harus diceritakan. Jangan ujuk-ujuk misalnya nggak diceritakan gitu, gitu sih. Nah, salah satu ininya, Iya, salah satu tipsnya ya. Oke, terus kemudian nanti gapnya lebih jelas lagi. Jadi sebenarnya sebelum kita cerita detail, sistematik itu akan sangat memudahkan bagi si reviewer. Karena kan saya baru tahu tentang pulp baru sekarang ya, baru dalam waktu 26 menit ini saya baru tahu setelah saya dicerita gitu. Eh, Kalau misalkan ada detail-detail yang sangat detail, itu saya bisa tanyakan di sesi tanya jawab. Tapi untuk tahu tentang eh, untuk saya bisa engage sama kamu bisa oh ini loh kamu lagi nanti ini. Nah itu beberapa tahap yang perlu dilakukan kayak di awal, kemudian ya cerita misalkan backgroundnya, kemudian eh, apa ininya dasar keterkaitan antar antar subbab ya atau sub judulnya ya. Jadi dari sini misalkan oh saya ada gapnya ini, ada yang kurang ini, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian dan maka penelitian tujuannya ini gitu. Gitu ya, Ferdi ya. Oke, udah bagus silakan ditingkatkan baik, Bu. nanti dan diskusi lagi sama Pak Miki biar jauh lebih tajam lagi dan bisa seminar dengan lancar ya. Oke. Selanjutnya Putri silakan. Baik, terima kasih, Bu. Ya. Oke, silakan Putri. Apa sudah terlihat, Bu, Sudah, slide-nya? tinggal di full screen. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, Ibu Wini serta rekan-rekan sekalian. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Perlakuan Awal Penambahan Basa dan 2-bromoetan sulfonat terhadap kinerja microbial kill cell. Adapun outline yang akan saya presentasikan, pertama ada pendahuluan, kedua tujuan dan sasaran, ketiga ruang lingkup, dan yang keempat metodologi penelitian. Pertama pendahuluan, produksi minyak kelapa sawit di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun 1995
hingga tahun 2019 menurut laporan dari Kementerian Pertanian. Pada tahun 2019, produksi minyak kelapa sawit mencapai 42,8 juta ton atau sekitar 24% dari total tandan buah segar kelapa sawit. Dan pada tahun 2021, diperkirakan akan mengalami peningkatan hingga 4,4% atau sekitar 44,8 juta ton. Sejalan dengan semakin banyaknya produksi minyak kelapa sawit, semakin banyak pula limbah yang dihasilkan. Limbah industri kelapa sawit sendiri terdiri dari limbah padat dan limbah cair. Untuk limbah padat terdiri dari cangkang sawit, mesokarp fiber, tandan kosong kelapa sawit, batang dan daun dengan persentase total kurang dari 50%. Sedangkan limbah cair dalam hal ini POME menghasilkan total produksi lebih dari 50%. Pada tahun 2015, produksi POME mencapai 73,8 juta ton dan diperkirakan pada tahun 2030 akan meningkat hingga 130 juta ton. Nah, karakteristik limbah POME diantaranya berwarna kuning dan kecoklatan, berbau tidak sedap, dan memiliki kekentalan yang tinggi. Pembuangan POME secara langsung dapat menimbulkan bahaya bagi lingkungan. Hal tersebut karena POME mengandung nilai BOD, COD, dan karakteristik lain yang melebihi standar yang diizinkan. Oleh sebab itu, sebelum dibuang ke lingkungan, POME harus diolah terlebih dahulu. Pengolahan POME diantaranya terdapat beberapa metode. Pertama ada teknologi biometana, merupakan penyusun utama biogas yang berpotensi sebagai sumber energi terbarukan. Namun teknologi ini memerlukan tempat yang luas dan waktu yang lama. Kedua ada teknologi biohidrogen, teknologi untuk memproduksi hidrogen secara biologis. Namun terdapat permasalahan terkait dengan keamanan dan penyimpanan biohidrogen. Ketiga, ada pengolahan dengan membran, memiliki keuntungan produksi stabil dan kualitas air yang dihasilkan bagus. Akan tetapi masa penggunaan membran yang singkat. Keempat, ada pengolahan dengan evaporasi, dapat pengolah limbah dengan konsentrasi padatan yang tinggi. Akan tetapi konsumsi energi yang dipakai cukup besar. Nah, penelitian terkait pengolahan limbah POME masih terus berkembang. Salah satu alternatif menjanjikan yaitu teknologi microbial fuel cell. Teknologi ini dapat mengolah air limbah cair dan juga sekaligus menghasilkan listrik. Mikroba mengkatalisis oksidasi substrat untuk menghasilkan listrik. Nah, selanjutnya prinsip kerja dan komponen MFC dapat kita lihat pada gambar berikut. Sistem MFC terdiri dari ruang, yaitu ruang anoda, dan ruang katoda yang dipisahkan oleh membran pertukaran proton atau PIM. Pada ruang anoda, mikroba mengoksidasi substrat untuk menghasilkan proton, elektron, dan produk samping berupa CO2. Proton dibawa ke ruang katoda melalui PIM, dan elektron dibawa melalui sirkuit eksternal. Pada ruang katoda, proton dan elektron bereaksi bersama reduksi paralel dari oksigen menjadi air. Ruang anoda dioperasikan dalam kondisi anaerobik, sedangkan ruang katoda dioperasikan dalam kondisi aerobik. Permasalahan utama dari sistem MFC adalah masih rendahnya kinerja berupa power density yang dihasilkan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja MFC di sini ada material elektroda, lapisan biofilm, substrat, aktivitas mikroba, hambatan luar, dan jarak elektroda. Dalam penelitian yang akan dilakukan, akan difokuskan pada pengaruh substrat dan aktivitas mikroba dalam meningkatkan kinerja MFC. Pertama, pengaruh substrat pada sistem MFC. Substrat berperan sebagai sumber karbon dan nutrisi bagi mikroba. Substrat tidak hanya mempengaruhi jumlah mikroba, tetapi juga dapat mempengaruhi kinerja MFC. Nah, kriteria pemilihan substrat di sini ada dua. Pertama, memiliki kandungan bahan organik yang tinggi, dan yang kedua, mudah untuk didapatkan. Berbagai jenis substrat telah digunakan dalam sistem MFC seperti substrat murni glukosa, asetat, dan butirat. Namun saat ini penelitian MFC difokuskan pada pemanfaatan air limbah, seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Abdillah, Suryaga, dan Alasis menggunakan substrat kompleks berupa limbah tapioka, limbah POME, dan limbah tahu. Selanjutnya, adapun state of the art dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Pertama dari Alasis 2016 dengan judul pengaruh jarak elektroda pada produksi energi listrik dalam MFC. Anolit yang digunakan berupa limbah sintesis tapioka dan inokulum kotoran sapi. Power density maksimum diperoleh sebesar 7,74 mW per meter kuadrat, diperoleh ketika kedua elektroda saling tempel. Efisiensi penurunan COD berkisar 35 hingga 46%. Nah, dalam penelitian ini, pengurangan jarak elektroda sebanding dengan peningkatan kinerja MFC.
Penelitian yang kedua oleh Suryaga 2017 dengan judul Pengaruh Jenis Limbah dan Jarak Elektroda pada Kinerja NFC. Limbah yang digunakan berupa limbah tahu dan limbah pome dengan penambahan inokulum kotoran sapi, power density maksimum sebesar 25,22 mW per meter kuadrat diperoleh pada limbah pome ketika kedua elektroda saling tempel. Efisiensi penurunan COD berkisar 57 hingga 66%. Nah, dalam penelitian ini, limbah pome dapat meningkatkan kinerja NFC dibandingkan dengan limbah tahu. Dan juga pengurangan jarak antar elektroda sebanding dengan peningkatan kinerja NFC. Penelitian ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Abdillah 2018 dengan judul Optimasi Kinerja NFC untuk meningkatkan arus listrik. Anolit yang digunakan berupa limbah pome dari efluen dan penambahan inokulum. Power density maksimum sebesar 737,2 mW per meter kuadrat diperoleh pada variasi pelapisan biofilm dan penambahan kultur murni Pseudomonas. Efisiensi penurunan COD berkisar 44 hingga 59%. Nah, dalam penelitian ini, pelapisan biofilm dan penambahan inokulum kultur murni dapat meningkatkan kinerja NFC. Yang terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Zakia 2020 dengan judul Pengaruh Sumber Pome dan Penambahan Garam Terhadap Kinerja NFC. Anolit yang digunakan berupa limbah pome dari hasil perebusan dan dari efluen dengan penambahan garam, power density maksimum sebesar 1.876 mW per meter kuadrat, diperoleh pada limbah pome dari hasil perebusan pada konsentrasi garam 0,5%. Efisiensi penurunan COD 15,09%. Nah, dalam penelitian ini, limbah pome dari hasil perebusan dapat meningkatkan kinerja NFC. Dan juga peningkatan konsentrasi garam tidak sebanding dengan peningkatan kinerja NFC. Sehingga dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa penggunaan limbah pome dari hasil perebusan merupakan yang paling baik digunakan sebagai substrat dalam meningkatkan kinerja NFC. Akan tetapi, nilai power density yang dihasilkan masih rendah dalam penelitian ini. Nah, kedua, pengaruh aktivitas mikroba pada sistem NFC. Dalam kultur campuran pome dari hasil perebusan, terdapat berbagai jenis mikroba, yaitu meliputi mikroba eksoelektrogen dan mikroba metanogen. Dalam sistem MFC, memiliki persyaratan bahwa mikroba tersebut merupakan mikroba eksoelektrogen, yaitu mikroba yang dapat mentransfer elektron secara langsung dari sel menuju anoda. Nah, pada sistem MFC, ruang anoda dioperasikan dalam kondisi anaerobik sehingga prosesnya dapat digambarkan sebagai berikut. Sistem anaerobik terdiri dari 4 tahapan, yaitu pertama tahap hidrolisis oleh fermentatif bakteria. Pada tahapan ini, senyawa organik diubah dari polimer kompleks menjadi monomer. Tahap kedua yaitu tahap asidogenesis oleh asidogenik bakteria. Pada tahapan ini, monomer masuk ke dalam sel untuk proses metabolisme, kemudian akan menghasilkan PFA dan yang lainnya. Tahap ketiga yaitu tahap asetogenesis oleh asetogenik bakteria. Pada tahapan ini akan menghasilkan asetat dan CO2 ditambah H2. Dan yang terakhir yaitu tahap metanogenesis. Pada tahapan ini akan menghasilkan metan dan CO2 dengan substrat berupa asetat dan metan dengan substrat berupa CO2 ditambah H2. Nah, fermentatif, asidogenik, dan asetogenik bakteria merupakan mikroba jenis eksoelektrogen. Sedangkan homoasetogenik, asetoklastik, dan hidrogenofilik bakteria merupakan mikroba jenis metanogen. Keberadaan metanogen akan menghambat aktivitas eksoelektrogen dalam memindahkan elektron karena mikroba tersebut akan berkompetisi dalam mengonsumsi substrat pada sistem MFC. Nah, selanjutnya reaksi oksidasi di anoda terjadi pada reaksi berikut. Jika dilihat dari persamaan reaksi redoks, asetat menjadi CO2 ditambah H2 menghasilkan elektron sebanyak 24 atau 3 kali lebih banyak dibandingkan elektron yang dihasilkan dari asetat menjadi metan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa keberadaan metanogen dalam menghasilkan elektron hanya akan membuat produksi elektron menjadi lebih sedikit dari seharusnya. Nah, untuk mencegah hal itu terjadi, maka perlu untuk mengoptimalkan inhibisi aktivitas mikroba metanogen. Selanjutnya, adapun rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu power density yang masih rendah pada MFC tidak hanya terjadi karena
jarak elektroda, lapisan biofilm, atau substrat yang digunakan, tetapi juga karena terdapat kompetisi antar mikroba pada substrat yang digunakan. Oleh karena itu, masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut dalam mengoptimalkan aktivitas mikroba eksoelektrogen. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah metode pretreatment. Di antara berbagai jenis pretreatment thermal dan penambahan basah merupakan yang paling baik digunakan karena pretreatment ini dapat memaksimalkan hidrolisis substrat dan inhibisi aktivitas metanogen. Seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh DKK 2014, sistem MFC dengan pretreatment thermal dan penambahan basah pada suhu 120 derajat Celcius menggunakan NaOH 0,04 molar selama 60 menit. Substrat berupa limbah lumpur aktif diperoleh power density sebesar 5 mW per meter kuadrat dan COD removal 75%. Penelitian yang kedua yang dilakukan oleh geng DKK 2020, sistem MFC dengan pretreatment thermal dan penambahan basah pada suhu 140 derajat Celcius menggunakan NaOH 6 molar selama 40 menit. Substrat yang digunakan berupa limbah lumpur aktif diperoleh power density sebesar 1.240 mW per meter kuadrat dan COD removal 49%. Nah, dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa pretreatment thermal dan penambahan basah dapat meningkatkan kinerja MFC. Nah, untuk memaksimalkan hidrolisis aktivitas inhibisi aktivitas metanogen, penambahan bahan kimia seperti BS juga dapat digunakan. Seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Underveld DKK 2004, dalam melihat pengaruh dari 5 inhibitor terhadap produksi metan, penambahan BS dengan konsentrasi 250 mikromol per liter pada suhu 30 derajat Celcius selama 6 hari dapat menghambat kultur murni metanogen. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Otong 2009 dalam melihat dari pengaruh dari 5 metode persiapan terhadap produksi hidrogen, penambahan BS dengan konsentrasi 10 milimol pada suhu 60 derajat Celcius selama 4 hari dapat menghambat pertumbuhan kultur campuran metanogen. Sehingga dapat disimpulkan, penambahan BS dapat menghambat pertumbuhan metanogen. Sehingga dalam penelitian yang akan dilakukan, pretreatment tidak hanya dilakukan pada pretreatment thermal dan penambahan basah untuk mengoptimalkan hidrolisis substrat dan inhibisi aktivitas metanogenik, tetapi juga dengan penambahan BS. Nah, selanjutnya yang kedua, tujuan dan sasaran. Adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama, memahami pengaruh pretreatment penambahan basah pada limbah pome sebagai substrat terhadap kinerja MFC. Kedua, yaitu memahami pengaruh pretreatment penambahan 2-bromoetan sulfonat pada limbah pome sebagai substrat terhadap kinerja MFC. Adapun sasaran dari penelitian ini yang pertama, membandingkan densitas daya dan rapat arus dari MFC dengan variasi jenis pretreatment limbah pome. Yang kedua, membandingkan besarnya efisiensi pengurangan COD pada limbah pome sebagai substrat dengan variasi jenis pretreatment limbah pome. Dan yang ketiga, membandingkan jenis mikroba pada limbah pome sebagai substrat dengan variasi jenis pretreatment limbah pome. Ketiga, adapun ruang lingkup dari penelitian ini. Pertama, konfigurasi MFC yang digunakan pada penelitian ini adalah sistem 2 ruang, yaitu ruang anoda dan katoda yang dipisahkan oleh membran pertukaran proton. Dan yang kedua, ruang anoda yang berisi limbah pome yang telah dipretreatment dengan penambahan basah dan BS dioperasikan secara anaerobik. Ketiga, ruang katoda yang berisi larutan KMNO4 0,02 molar dioperasikan secara aerobik. Keempat, elektroda yang digunakan adalah graphite sheet. Kelima, operasi MFC dilakukan secara batch pada tekanan dan temperatur ruang. Dan yang keenam, penelitian dilakukan pada laboratorium mikrobiologi dan teknologi bioproses. Oke, cukup dulu mungkin ya, Putri, biar kita bisa diskusi. Kalau metodologi saya nggak ngerti ya, nanti bilang langsung ke Pak Wawan. Langsung ke awal aja. Ini pengujinya siapa? Pak Pram sama Bu Penny ya, Bu. Oh, oke. Kalau karena Pak Pram sama Bu Penny yang penguji, jadi Anda siap-siap mendapat pertanyaan tingkat dewa ya. Kalau diujinya sama saya, biasanya juga sering punya Pak Hardev, tapi biasanya kalau yang fuel cell aja saya akan nanya dari basic banget gitu. Jadi ya betul. Jadi tadi nanti jadi rekan-rekan semua presentasi itu disesuaikan dengan siapa audiensnya. Siapa pengujinya ya. Kalau misalkan pengujinya Pak Pram dari which is labnya Pak Hari Devianto juga yang tiap hari ngerjain fuel cell, ya mungkin Anda nggak terlalu
tahu ngasih tahu bahwa katoda anoda itu apa gitu ya. Ya walaupun tetap harus dikasih tahu buat mahasiswa-mahasiswa yang lain gitu. Kemudian ditambah dengan Bu Penia yang ahli dengan bioprosesnya, semuanya dewa-dewi. Jadi maka memang itu di sini udah tepat ya. Presentasinya sudah cukup dalam ya, sangat-sangat dalam gitu. Tapi kalau misalkan ada yang lain ya, misalnya Anda punya topik yang sangat spesifik, tapi kemudian yang menguji ternyata yang cukup general gitu ya, misalkan saya atau siapa gitu yang tidak di topik tersebut, Anda perlu persiapkan presentasi yang lebih umum gitu ya. Jadi ada artnya ya, ada artnya dalam meinikan apa namanya dalam membuat presentasi. Kemudian Anda kapan ini besok ya katanya ya? Besok jam 9.30, Bu. Besok jam 9.30 terus laporannya udah dikasihkan ke dosen. Sudah, Bu, ke penguji Ya. juga. Harus Hamin berapa sekarang harusnya? Sekarang Hamin maksudnya Bu laporannya atau dikirimkannya hari Hamin berapa? Oh, yang ke dosen sih, kalau yang ke dosen itu sudah 2 minggu yang lalu, Bu, tapi penguji kayak masih beberapa hari yang lalu. Nah, penguji betul. Maksud saya karena kadang ada mahasiswa yang mepet banget gitu ya, baru H-1 ngasih laporan, tapi bagus kalau sudah diberikan beberapa hari sebelumnya, H-7 sudah dikemasukan agar ada memberi waktu bagi penguji untuk baca-baca dulu gitu, sehingga nanti ketika mendengarkan dia lebih fokus gitu ya. Oke sih, secara umum sih udah oke. Kemudian juga itu juga lebih cukup jelas ya, ini sudah zuhur soalnya. Kemudian Anda ini penelitian lanjutan ya? Iya, Bu, lanjutan. Jadi sudah ada tahapan-tahapan sebelumnya. Kalau misalnya Anda ngomongnya cepat ya, ini karena pengujinya adalah Pak Pram dan Bu Penia yang sudah tahu detail, mudah-mudahan nggak apa-apa sih kayaknya. Tapi saya juga nggak tahu, mungkin ada beberapa background yang beliau tidak paham mungkin ya, yang perlu kamu lebih tekankan lagi gitu mungkin, misalnya kenapa ngambil variasi ini atau kenapa arah rumusan masalahnya ke sini gitu. Mungkin nggak perlu terlalu cepat jelasinnya gitu. Yang lain ada yang mau bertanya? Ya, kalau saya sih mungkin bakal nanyanya yang bener-bener kayak apa bedanya MFC sama fuel cell yang lain gitu. Ini kan apa microbial fuel cell ya, emang karena pakai mikroba ya. Oke. Ya gitu. Gitu ya. Kalau untuk tanya-tanya, Putri bisa tanya temennya, latihan presentasi di depan teman-temannya yang satu grup, kemudian tanya, paksa temennya biar tanya, dan kalian juga sama yang lain ya. Jadi sambil latihan, kira-kira apa ya yang menurut Putri itu kadang-kadang kerasa wah ini udah paham banget, tapi ternyata teman yang lain tuh masih bingung. Itu perlu ya. Kalau bedanya itu sama. Gimana? Kayaknya boleh dimatiin aja itunya, Putri, screen-nya bisa dimatikan dan lampunya apa? Atau saya yang nggak ada suaranya ya? Dengaran, Bu. Jelas, Bu, suaranya bisa ya. Oke. Putri gimana? Halo? Suaramu masih adakah? Kayaknya agak terlempar ya dirimu ya. Oh, ada suaranya. Ada. Sekarang ada. Oke. Ada. Silakan tadi Putri mau terdengar apa? Suara saya tidak terdengar. Udah. Tidak. Iya, Bu. Enggak kok, Bu. Halo. Ya, Bu, halo. Ya, tadi kamu mau bertanya apa? Oh, tidak, Bu. Tidak ada kok. Oh, nggak ada. Oke, ya udah. Iya. Oke, baik, karena di sini juga di Bandung sudah zuhur. Kita akhiri. Mudah-mudahan
yang masih proposal ya, yang belum pada kuliah proposal, kita belajarnya ini ya, learning by doing ya. Jadi benar-benar lihat tadi Pak Walmiki ngasih contoh, kemudian tadi ada Su Henry dan Putri yang sudah baik sekali mulai mempresentasikan. Itu baik kata saya ya, saya nggak tahu kalau kata ini ya, kata penguji, jadi kalian jangan terbang dulu ya. Oke. Minggu depan kita akan lanjutkan masuk mulai ke metodologi penelitian ya. Minggu depan ada lagi yang mau latihan presentasi? Nggak ada kalau Mau lagi boleh nggak, Bu? Oh, Yusrin mau lagi sama saya belum ya? Oke, boleh silakan. Oke, Yusrin, oke. Baik, kita ketemu minggu depan ya. Terima kasih banyak. Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.